Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini saya Walden berkesempatan hadir dalam program Bincang Santai Solusi Rohani. Apa kabar Anda? Dan pagi hari ini ada satu topik perbincangan yang sangat menarik untuk kita simak bersama, yaitu bagaimana seorang Kristen memiliki integritas. Saya bersama dengan seorang narasumber yang tidak asing bagi kita semuanya, Bapak Pendeta James Ong. Beliau adalah Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya, sudah ada di studio. Shalom, selamat pagi. Shalom Walden. Apa kabar? Luar biasa. Saya tahu hari-hari yang sangat sibuk menjelang perayaan Natal ya. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Desember. Ya. Bagaimana kegiatan di GBI Imamat Rajani? Kita sudah mempersiapkan beberapa bulan yang lalu. Oke. Ya, karena sesuatu yang akan kita, sesuatu yang spesial harus disiapkan jauh-jauh hari kan, supaya nggak terlalu mepet dan akhirnya hasilnya ala kadarnya begitu. Ya, persiapannya matang tidak akan mengkhianati hasilnya begitu ya. Iya. Oke, dan kalau boleh tahu Imamat Rajani merayakan Natal tanggal berapa saja, Pak? Ada satu hari saja? Tanggal 23 dan tanggal 25 Desember. Oh, 23 di mana? Gedung. Biasanya Gedung. kan nggak bisa menampung ya karena Ya. banyak sekali. 25 karena hari itu hari Minggu ya, Pas tetap ya. ibadah biasa tapi ibadah Natal di gereja. Ya. Boleh nggak saya tanya sekilas, untuk kita prepare sehingga Natal tahun ini menjadi bermakna, sejak sekarang apa yang perlu kita persiapkan? Yang kita persiapkan tentunya ya hati kita, Oke. Hatiku ya, dan hatimu? hatiku dan hatimu. Oke, supaya apa yang menjadi berita Natal itu Sebetulnya betul-betul, persiapan Natal itu kan bukan bicara soal makanan, minuman, hura-hura. Itu kan kita harusnya sudah ngerti lah. Ya. Maksudnya merayakan Natal itu seharusnya kan kita tahu bahwa yang penting itu hati kita dalam merayakan Natal itu bagaimana. Kalau Oke. hati kita merayakan Natal tapi hati kita tetap menjadi hati yang lama, hati yang belum bertobat, hati yang banyak hal kepahitan dan sebagainya, buat apa? Oh, oke. Jadi paling penting adalah persiapan hati dalam hal ini. Persiapan hati. Baik, kita ke topik kita. Bagaimana orang Kristen hidup dengan integritas? Sangat tertarik sepertinya mengangkat topik perbincangan ini. Mengapa? Ya, karena integritas saya pandang sangat perlu ya. Mhm. Jadi integritas, banyak orang kalau kita lihat di dunia ini hidup tanpa integritas. Mhm. Sehingga itu ternyata menghambat masa depannya sendiri. Mhm, mhm. Dia tahu? Menjadi kendala begitu. Menjadi kendala. Kita tahu bahwa masa depan kita di dalam Tuhan masa depan yang gemilang. Ya. Tapi karena tindakan kita setiap hari dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, Pelayanan mungkin. dalam pelayanan, kita tidak hidup dengan integritas, maka itu menghambat masa depan yang gemilang itu. Oke. Ya, contohnya Iya. sekarang saya jadi seorang karyawan misalkan, Mhm, mhm. saya pingin saya 10 tahun yang akan datang saya memiliki usaha sendiri, Ada peningkatan lah ada begitu ya. peningkatan, dan 10 tahun ini saya mau tabung hasil kerja saya. Oke. Tetapi karena saya tidak bekerja dengan integritas, akhirnya saya dikeluarkan dari perusahaan. Hmm. Ya, saya harus cari kerjaan lain, mulai dari nol lagi. 5 tahun lagi, 5 tahun yang akan datang, belum terkumpul uang itu. Karena saya harus berpindah-pindah pekerjaan karena di PHK dan sebagainya. Sehingga uang yang saya harusnya save untuk tabung untuk 10 tahun kemudian, rencana ke depan, itu Tinggal gagal semua. kenangan. Ya. Tidak- target tidak tercapai. Pindah pekerjaan harus nggak bisa cepet toh. Mhm, mhm. Proses Keluar lagi dari sini, nol. harus tarik lagi 5-6 bulan nganggur. Ya toh, dari nol lagi, gaji yang mungkin sudah tinggi, Ya. harus turun lagi, Ya. dan sebagainya. Saya melihat bahwa orang yang tidak menjaga integritasnya selalu mulai dari nol ini ya. Iya, Apapun itu selalu mulai dari nol. jadi apapun yang direncanakan pasti gagal. Seperti pom bensin ya. Kita mulai dari nol ya Pak. Seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya integritas itu apa sih kalau kita ingin mengerti terminologi katanya? Wah, dan integritas itu adalah keunggulan moral. Mhm. Ya, jadi apalagi namanya orang Kristen, Ya. orang Kristen harus memiliki keunggulan moral. Mhm, mhm. Ini yang diperlukan. Ya. Diperlukan di mana-mana. Bukan cuma diperlukan di gereja. Dunia pun perlukan. Mhm, mhm. Ya.
Jadi kalau seorang hidup dengan keunggulan moral, ini menguntungkan dia. Iya. Masalahnya banyak orang Kristen tidak hidup tidak memiliki keunggulan moral. Moralnya hancur. Begitu. Di depan boleh gagah, di depan boleh cantik, boleh pun jadi orang yang kaya mungkin karena kekayaan terpandang, tapi moralnya hancur, moralnya nol. Ya, banyak itu di situ kita lihat seperti itu. Jadi keunggulan moral artinya dia bermartabat. Apa yang dia katakan sesuai dengan yang dia lakukan. Ya, apa nanti kita akan bahas. Bilang soal integritas itu bicara soal apa saja. Nanti kita akan bahas di situ. Iya. Lalu kenapa kalau ada orang yang sudah dikatakan tadi disinggung bahwa tidak semua orang itu punya integritas. Ada yang sudah punya nama besar, ada yang punya pengaruh, mungkin titel, gelar. Tapi hidupnya kok seperti itu, tidak berintegritas. Mestinya kan apa yang dia pelajari, perjalanan hidupnya itu harusnya cocok dengan perilakunya kan? Ya itu. Mestinya idealnya kan? Mestinya seperti itu. Makanya kita hari ini harus kita mulai dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa tuntut orang lain dulu. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Sebagai seorang Kristen, seorang yang percaya Yesus, marilah kita memiliki integritas, memiliki keunggulan moral, dan itu akan terlihat dari sikap, dari kata-kata itu akan terlihat. Iya, ada kaitannya kah dengan amanat agung? Pergilah jadikan semua bangsa murid dengan menjadi saksi itu? Iya, sangat erat ya seperti. Jadi artinya gini, kalau kita bilang amanat agung, menjadi saksi, kita bilang menjadi saksi, aku bersaksi tentang Kristus, dari kata-kata tentang Kristus, supaya semua orang bertobat dan menerima Dia. Tetapi kalau hidupnya, kesaksian yang benar itu sebetulnya hidup kita nih loh, bukan kata-kata yang bagus. Oke, jadi perbuatan kita, tingkah laku kita itu berbicara lebih keras. Seringkali kita tidak usah ngomong apa-apa, orang melihat, tapi melihat tindakan kita, orang akan tertarik mengenal Yesus, betul, mengenal Yesus dan akhirnya menerima Dia. Oke, apa dan bagaimana tentang bagaimana hidup memiliki integritas sebagai anak Tuhan akan dilanjutkan di segmen kedua. Jangan kemana-mana, bincang santai solusi rohani kembali sesaat lagi. Dari tadi itu, dari mulai yang kecil sampai dengan yang sepuh, itu senang bernyanyi. Ada yang sepuh tadi ya Bu ya? Ada yang sepuh. Jadi itu betul-betul memberikan energi yang positif bagi saya sebagai pendeta, karena itu mereka memberikan dukungan bagi pelayanan saya melalui pujian. Amin. Pemirsa SBO TV, saya Walden terus menemani Anda bincang santai solusi rohani pagi hari ini, membahas bagaimana orang Kristen hidup dengan integritas. Saya masih bersama dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani. Pak James, bicara tentang integritas itu mencakup apa saja sebenarnya? Mencakup 4 hal. Saya bilang. Yang pertama bicara soal komitmen. Komitmen. Orang yang punya integritas, dia selalu punya komitmen. Karena gini, Walden, kita mau hidup di mana aja kita butuh komitmen. Betul. Berkeluarga, suami istri komitmen. Iya. Bekerja komitmen. Sebagai orang tua dengan anak butuh komitmen. Kerja karyawan dengan atasan butuh komitmen. Ya. Sebagai seorang jemaat dengan gembala juga butuh komitmen. Dan dimanapun, di masyarakat, di jalan, lalu lintas, semua ada komitmen. Yang pertama komitmen. Ya. Yang kedua bicara soal tanggung jawab. Ya. Bicara soal integritas itu bicara soal tanggung jawab yang kedua. Maksudnya komitmen kita menepati apa yang disepakati begitu ya? Komitmen itu ya? Iya dong. Oke. Ya, yang ketiga bicara soal kejujuran. Bagaimana kita hidup dalam kejujuran dan kesetiaan. Itu namanya integritas. Ya. Yang keempat itu bicara soal konsisten. Di mana kita ini kalau konsisten itu artinya tetap. Ya. Jadi bicara soal konsisten itu artinya tetap pada pendirian. Terus-menerus memegang prinsip kehidupan yang benar itu. Tetap pada pendirian, tidak tergoyahkan, tidak gampang terombang-ambing. Ya. Orang yang punya integritas dia akan kokoh. Ya. Nah. Oke.
Pak James, kan tidak mudah yang poin pertama tadi tentang komitmen ini ya. Katakanlah di dalam menjaga komitmen kehidupan suami istri. Tantangannya banyak loh. Bagaimana kita tetap pada komitmen dan integritas kita tetap terjaga? Bicara soal komitmen itu kan bicara soal, kalau kita kata lainnya adalah ikatan janji. Betul. Ya. Jadi sebetulnya gini, saya sebagai seorang karyawan kerja di sebuah toko atau sebuah perusahaan, saya mengikatkan janji dengan perusahaan itu. Memenuhi Saya kewajiban saya. menjadi jemaat dalam sebuah gereja lokal, saya mengikatkan janji antara saya dengan gereja tersebut. Saya menjadi orang tua di rumah, saya mengikatkan diri, mengikatkan janji dengan keluarga. Dimanapun kita punya itu seperti itu. Tapi banyak orang yang asal jadi orang tua, asal jadi jemaat, asal jadi karyawan, asal jadi atasan, tanpa memiliki komitmen. Oke. Ya, artinya gini, kamu mau hidup dengan komitmen yang tinggi itu butuh pengorbanan. Oh, oke. Nah, contohnya begini, saya sebagai seorang karyawan yang jam 8 pagi harus masuk ke kantor. Umumnya begitu. Ya, jam Oke. 8 pagi masuk ke kantor, jam 5 sore saya pulang. Jadi jam 8 sudah di kantor, bukan dari rumah ya? Kan dong, jam 8 mulai sudah Sudah di dalam kantor. sudah cek log, Oke, cek log. baik. Kan. Saya pada satu hari tubuh saya nggak enak. Tubuh ini masih ingin tidur lebih panjang lagi, Apalagi hujan semalam ya, Nah. misalnya begitu. Seharusnya saya bangun jam 6, hari itu Pengen bangun jam 6 saya mau perpanjang setengah jam lah, setengah 7. nambah dikit. Tapi risikonya kalau saya tambah setengah jam, saya terlambat masuk ke kantor. Ya. Nah, di situ kita butuh pengorbanan. Bagaimana kita tetap meninggalkan keinginan-keinginan tubuh kita yang minta molor, tidur dan sebagainya, demi untuk menepati Komitmen. janji saya, komitmen saya dengan perusahaan itu, saya harus masuk jam 8. Oke. Tanpa dipungut denda dan ditakut-takuti dengan sanksi. Tapi sebagai satu dorongan Nah, dari sikap sebagai hati sesuatu yang dorongan dari dalam, maksudnya tanpa ditakut-takuti, diancam dengan sanksi, dengan denda. Waduh, nanti gimana Iya kan? gaji dipotong nanti kalau saya Ya, kan terlambat gitu. ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem denda, sanksi-sanksi kepada Ya. karyawan yang tidak tepat masuk kantor. Karena apa? Karena mereka tidak pegang janji. Karena mereka tidak komitmen. Seharusnya mereka komitmen, perusahaan nggak perlu begitu. Oke. Kantor nggak perlu menerapkan seperti itu. Semua orang bertanggung jawab. Semua orang Semua orang yang hidup dengan integritas menjaga komitmennya. Dan saya Iya. pikir itu yang dilakukan oleh karyawan teladan ya. Bisa karyawan teladan, kan ada perusahaan-perusahaan memilih. Mereka yang dengan sepenuh hati melakukan apa yang menjadi kewajiban. Seharusnya kita ini sebagai seorang yang percaya Yesus, kita ini seharusnya harus jadi teladan dimanapun. Betul. Iya kan? Kalau kita jadi karyawan yang terbaik. Kalau kita jadi pelayan Tuhan di gereja, jadi pelayan Tuhan yang terbaik. Oke. Kalau kita jadi orang tua di rumah, kita jadi orang tua yang terbaik. Oke. Iya. Ya, komitmen. Jadi termasuk juga di sana ketika kita melontarkan janji, menepatinya, begitu Wow, ya. itu pasti. Iya Nggak dong. perlu janji sama orang gede tok. Iya. Ya. Sama anak kita sendiri mungkin kita ya. berjanji dengan sopir kita pun sekalipun. Iya, Ya. Kita harus komit. lakukan. Itu integritas. Itu keunggulan moral. Oke. Dan banyak orang nggak penting kan itu. Yang penting duit banyak. Yang penting kaya. Yang penting punya jabatan. Nggak perlu punya integritas, nggak apa-apa. Janji kampanye. Ya, itu Walden. Jadi mari kita tinggalkan pikiran yang salah seperti itu. Oke. Berkomitmen, karena orang yang berintegritas, hidup berintegritas, apalagi anak Tuhan, dia menepati janjinya, komitmennya, entah kepada perusahaan, keluarga, atau di marketplace, di mana saja yang menuntut tanggung jawab. Dan masih ada hal-hal lain yang akan memberkati kita, tapi kita harus jeda sejenak. Kami kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa.
Iya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih terus menemani Anda, dan di minggu pagi yang luar biasa ini, Bincang Santai Solusi Rohani menghadirkan topik bagaimana orang Kristen hidup dengan integritas. Karena untuk menjadi saksi, itu dibutuhkan kredibilitas yang teruji. Sebagai anak Tuhan, apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu cocok. Dan dari situ orang menghargai, dan ketika mereka menilai kita itu positif di depan mereka. Tadi salah satu ciri orang yang hidup dengan integritas adalah memegang komitmen ya. Kita sudah bahas lebih lanjut. Lalu kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Ya, Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tanggung jawab. Jadi artinya gini. Jadi seorang Kristen harus punya tanggung jawab yang tinggi. Iya. Itu bicara soal keunggulan moral. Yang kedua. Artinya gini. Saya udah masuk jam 8 nanti. Tadi lanjut ya. Pulang jam 5. Apa yang saya kerjakan itu? Saya nggak mencuri waktu, saya nggak telat waktu, dan tidak pulang lebih dulu. Oke. Tapi setelah namanya tanggung jawab, setelah ada di kantor, apa yang saya kerjakan? Nah, itu. Kadang-kadang saya melakukan kegiatan pribadi saya sendiri, tidak melakukan pekerjaan kantor. Ya. Kebetulan ada bisnis online misalnya. Nah, banyak macam. Banyak hal. Kalau saya ingin sampaikan gini loh, Walden. Orang yang punya tanggung jawab, dia kerja di mana? Pasti berhasil ya. Dia akan merasa gini, ini pekerjaanku. Aku harus bekerja yang terbaik, dan aku harus menghasilkan yang terbaik. Dan jadi gini loh, banyak orang kan gini, dia kalau kerja di kantor, di toko, di sebuah perusahaan, ya sudahlah ala kadarnya. Ini bukan perusahaan ya, saya kok, misalnya gitu ya. Ini aku setengah mati pun aku nggak dapat apa-apa kok, aku nggak dapat nama baik kok, aku gajinya ya tetap. Gajinya tetap kok. Ini kan punyanya bos, buat apa repot-repot? Itu orang yang tidak punya integritas. Tapi kalau orang yang punya integritas, dia kerja di sebuah tempat, dia merasakan bahwa ini pekerjaan, ini anugerah Tuhan. Ini tanggung jawab saya. Ini aku harus memajukan pekerjaan ini. Dia tidak pandang ini punya siapa, tetapi dia pandang sebagai pekerjaan ini sebagai kesempatan anugerah Tuhan yang aku harus lakukan dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi artinya gini, orang yang punya tanggung jawab, dia tidak asal kerja. Yeah. Dia kerja walaupun tanpa ada pimpinan, tanpa ada bos. Dilihat atau tidak dilihat. Dia tetap bertanggung jawab. Okay. Dia tidak melakukan sesuatu yang lain di situ. Ataupun sampai begini. Biasa kalau karyawan di kantor, ya kan? Karyawan kantor, dia pakai telepon kantor untuk keperluan pribadinya dia. Aduh. Nah, tagihan membengkak. Ya, jadi pulsanya dia nggak kalong. Dia di kantor, ya toh. Tapi kalau orang yang punya tanggung jawab, dia tidak melakukan seperti itu. Walaupun tidak ada yang cek, walaupun tidak ada sanksi, tidak ada yang denda, tidak kalau bulan depan bayar di print, wah ini nomormu, nomor ini urusanmu, tidak ada gitu. Juga. Tapi dia akan jaga itu. Jaga. Dia tidak pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Mestinya kalau orang hidup dengan integritas dan punya tanggung jawab, kantor itu nggak perlu CCTV, sudah aman ya Pak ya? Gereja sekarang banyak CCTV loh. Kenapa ya? Ya, karena banyak orang tidak berintegritas di gereja. Oh oke. Banyak kehilangan kadang-kadang loh. Jadi banyak kehilangan. Ya pada suatu jadi orang hari. bertepuk tangan, menyembah Tuhan. Aduh. Ya. Di gereja pun banyak orang yang nggak punya tanggung jawab. Dia melayani asal melayani. Dia jadi jemaat asal jadi jemaat. Dia nggak merasa ini rumahku, ini rumah Tuhan, ini rumahku. Aku harus jaga baik-baik dan aku harus melakukan yang terbaik, jadi jemaat yang baik dan sebagainya. Jadi pelayan Tuhan, bertanggung jawab melayani, bukan asal melayani tapi betul-betul melayani dengan sepenuh hati, dengan persiapan dan sebagainya. Akhirnya jemaat diberkati, bertumbuh. Nah, ada perkembangan di gereja itu. Itu yang kedua. Ya, ada yang berikutnya ya. Bicara yang ketiga adalah kejujuran atau kesetiaan. Iya, bagaimana itu? Artinya gini, saya mau ngomong sebentar, Walden. Iya. Kalau kita lihat di negara Jepang, ya, negara Jepang adalah negara yang terkenal di dunia yang paling jujur. Oh begitu? Ya. Kamu kehilangan apa, misalkan handphonemu ketinggalan di ATM, kereta api gitu, nggak ada orang yang ambil. Ya. Kalau yang ambil itu mungkin polisi yang ambil untuk diamankan. Nanti kalau ada pemiliknya dengan memberikan identitas yang jelas, dia beri. Nggak ada orang Jepang terkenal dia tidak mau memiliki sesuatu yang bukan punya dia. Berbeda dengan mengambil sesuatu Indonesia, yang ya? bukan dia miliki. Berbeda dengan Indonesia. Ya, itu kamu yang ngomong. Ya. Nah, artinya begini, Walden. Oh my God.
Oke. Dia punya hidup dengan kejujuran yang tinggi. Jepang ya. Jepang. Mhm. Dan dia menjadi negara yang Maju. maju dengan industri yang maju, padahal Itu kan gambaran ya, Pak ya? padahal dengan negara Jepang itu 80% itu terdiri dari pegunungan. Iya. Tapi dia bisa berhasil dalam industrinya. Betul, karena ada cerminan bahwa penduduknya, para profesionalnya di sana, mereka itu punya integritas, sehingga apapun yang mereka lakukan itu maksimal hasilnya kan. Saya mau cerita satu lagi negara di Swiss, di Eropa. Swiss ini negara yang sangat berintegritas juga. Ini penghasil jam terkenal Penduduknya, ya, penghasil coklat yang terkenal betul. juga. Nah, mereka nggak punya perkebunan coklat, di situ nggak punya. Mereka tanahnya tidak menghasilkan coklat, tapi mereka menjadi penghasil coklat yang paling nikmat. Ya, kalaupun sekarang di Eropa, di negara Swiss itu banyak perampok, banyak ini dan itu pendatang, bukan penduduk bukan lokal. penduduk asli. Oke. Mereka betapa jujurnya hidup mereka sehingga standar hidup mereka makin naik level. Orang yang hidup dengan integritas, lalu ada kejujuran atau kesetiaan, dengan sendirinya kualitas pribadinya naik dan apapun dalam hidupnya itu meningkat ya. Orang secara percaya sama kualitas. dia. Akhirnya Betul. artinya gini, orang yang jujur, kata-kata dengan perbuatan itu sama. Ya, kalau saya ngomong saya sebagai hamba Tuhan, Ya. saya di mimbar saya mengajarkan sesuatu sebilang tentang kejujuran. Saya pun harus melakukan sesuatu yang jujur Oke. di dalam tindakan. Jadi yang dikatakan dengan yang dilakukan Iya. cocok. Kalau Sinkron. saya berjanji, saya tepati. Kalau tidak, kita mengingkari Nah. integritas kita sebagai Iya. anak Tuhan. Baik, kita menyisakan satu segmen. Dan waktu sangat terbatas kalau di program ini. Kami kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Guess that's why I'm here. Cheer. See, my teachers told me go away to college. What they don't tell you is ain't no guarantees if you're a scholar. Even with 18 degrees, you could be jobless with Uncle Sam in your pocket. So I said, fuck my doctrines, rap and make more money than these doctors. Yeah. One day I'll be too fly, driving 3 girls in my photo. While these 5Js make a fellowship, a smoke rings, bitch, I'm photo. Lost it all this shit, but bounce back like a pogo. And we just watch the sun turn into the moon. Sit back and hope that these December nights turn into June. Pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani bersama saya Walden masih terus berlanjut dan kita ada di segmen terakhir. Hari ini kita membahas bagaimana orang Kristen hidup dengan integritas. Saya bersama Pak James. Pak James harus jujur ya, bertanggung Jujur. jawab ya. Jujur itu artinya gini, kita tidak pernah berkata yang tidak jujur dengan mulut kita. Jadi kalau kita melihat kejadian yang seperti itu yang kita ceritakan. Saksi Jadi benar, yang artinya benar. gini, kita seringkali melebih-lebihkan fakta. Ya banyak toh, Hmm. mengurangi, Dibumbui. melebihin, dibumbuin. Tapi kalau orang jujur, faktanya ini ya ini yang diceritakan. Oke. Tanpa ada yang ditambahin dan sebagainya. Oke. Ya. Ya. Yang keempat, Ya, bilang tentang integritas, yang keempat itu bicara soal konsisten. konsisten. Bagaimana kita tetap pada pendirian. Orang yang konsisten, orang yang punya moral, Punya unggul, pegangan hidup yang kuat ya. dia akan kuat, Mhm. tidak gampang terombang-ambing. Sekarang kalau kita lihat bahkan di gereja sekalipun, banyak orang yang tidak punya konsisten, Iya, tidak punya pendirian, iya. bisa dihasut, Ya, pindah ke gampang sana. sekali dipengaruhi begitu. Ya, dihasut dengan gosip, itu loh. Orang itu begini-begini, oh dia ikut, dia percaya, dia ikut bergosip. Iya. Itu loh di gereja situ lebih enak, lebih nyaman, ini, oh dia ikut. Di Itu sana orang tidak punya konsisten. Di sana perpuluhannya cuma 5%. Ya, di situ nggak ada perpuluhan, wah ikut dia ke sana. Nggak punya pendirian. Iya, oke. Tapi orang yang konsisten, orang yang punya integritas, dia akan konsisten. Dia tahu kebenaran dan dia melakukan Saya kebenaran. ingin memberikan contoh begini. Ya. Di Alkitab ada satu anak namanya dulu waktu kecil namanya Samuel. Ya. Diceritakan di situ bahwa Samuel ini hidup di bait Allah
dengan seorang imam namanya Eli dan dua orang anaknya laki-laki yang lebih besar daripada Samuel. Ya. Setiap hari Samuel ini melihat kejahatan anaknya imam-imam. Ya. Anaknya imam ini, dua orang. Ya. Setiap hari Samuel ini melihat bagaimana mereka tidak jujur, bagaimana mereka mengambil yang sebetulnya bukan milik mereka. Mereka mencuri, mereka berzina dan sebagainya. Tiap hari Samuel ini melihat teladan yang seperti itu. Mestinya dia mengikutinya. Tapi ternyata aneh. Samuel sampai besar, dia tetap konsisten. Dia tidak terpengaruh. Okay. Wow. Ya, itu bicara soal konsisten. Jadi orang yang konsisten, dia akan hidup benar. Okay. Hidup kudus. Kalau dia pegang prinsip, tidak ada yang bisa. Kalau prinsip maksudnya dalam kebenaran ya? Prinsip dalam kebenaran. Betul, ya. Kalau dia misalkan berkomitmen dengan sebuah perusahaan, dia kenapa kok perusahaan sekarang harus menerapkan sistem kontrak ya pada karyawannya? Karena gini, kadang kita bisa resign, kamu ke sana, gitu. Nah, itu namanya kan kita tidak konsisten. Betul. Tapi betapa pentingnya konsistensi itu, karena kita kerja di sebuah perusahaan, kita akan teguh di sana. Oke. Walaupun kita akan dihasut. Di situ lebih enak. Ya. Itu lebih nyaman. Gajinya lebih tinggi. Kita nggak gampang terpengaruh. Jadi reaksi kita itu berdasarkan pemikiran yang mendalam dan dituntun oleh kebenaran dan bukan karena ikut-ikutan, karena kita tidak punya prinsip lalu hanyut ikut demo misalnya lain sebagainya. Pak, waktu kita terbatas, saya rindu apa yang kita bicarakan ini disimpulkan dan kemudian nanti kita akan berdoa bersama-sama dengan pemirsa. Pemirsa SBO yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah bicara bagaimana seorang Kristen harus memiliki sebuah keunggulan moral dimanapun. Di jalan, di rumah, di kantor, di perusahaan, di pekerjaan, di gereja, di pelayanan, dimanapun kita butuh integritas. Artinya begini, seorang akan menjadi besar ketika dia memiliki integritas. Dan seorang yang mau memiliki masa depan yang gemilang, dia harus memiliki integritas. Karena integritas itu akan membawa dia naik pada satu puncak, pada satu level di atas. Dan ketika dia ada di level yang teratas, orang yang punya integritas, dia tidak akan gampang untuk menjadi sombong, tidak akan gampang menjadi arogan, dia tidak akan melakukan ini itu, karena integritas yang dia miliki itu sanggup akan menjaga dia di level itu. Sehingga saya katakan pagi ini kepada pemirsa semuanya, mari kita memiliki integritas, milikilah keunggulan moral. Ya, jangan hidup tanpa moral. Moral yang unggul itu diperlukan oleh dunia, diperlukan oleh masyarakat, dan terutama Tuhan sangat menghargai seorang yang hidup dengan moral yang unggul. Kekasih Tuhan, saudara-saudara semuanya, mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa, mungkin hari ini engkau belum punya komitmen dimanapun, engkau belum punya tanggung jawab yang tinggi, engkau belum punya kejujuran, kesetiaan, ya. Mungkin hari ini kita masih menjadi orang yang terombang-ambing, belum konsisten dalam banyak hal. Tapi hari ini kita akan berdoa supaya itu menjadi bagian dari hidup kita. Dan akhirnya kita menjadi seorang yang sukses. Di mata Tuhan dan sukses di mata dunia. Amin. Oke, mari kita berdoa. Silakan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan mengasihi kami. Dan kami percaya semua pemirsa tetap ada di dalam kasih Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dijagai dari segala mara bahaya. Kami berdoa pagi ini Tuhan, terutama untuk pemirsa yang menyaksikan program ini. Kami sudah melihat dan mendengar dengan cepat betapa pentingnya kami memiliki hidup, kami memiliki dalam hidup ini memiliki integritas, memiliki moral yang unggul Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memiliki moral yang unggul, memiliki integritas, maka kami akan menjadi orang yang menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak perlu akan berkata-kata banyak untuk membuat orang percaya Yesus. Tapi kami akan memperlihatkan tindak tanduk kami, sikap hidup kami, kelakuan kami dimanapun, dan orang akan tertarik dan akan menerima dan percaya kepada Yesus. Kami memberkati semua pemirsa yang ada dimanapun hari ini. Tuhan, jagai hidup mereka dan buat mereka hidup terus dalam anugerah Bapa. Dalam nama Yesus, apapun boleh terjadi dan krisis mungkin bisa terjadi,
Tetapi orang-orang yang hidup di dalam integritas, di dalam anugerah Tuhan, kami akan hidup dengan penuh berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah memberkati pagi hari ini. Tuhan Sangat memberkati. Kamu juga. Thank you. Iya, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk kebersamaan hari ini. Bagaimana menjadi orang Kristen hidup dengan integritas. Orang yang hidup dengan integritas dalam segala situasi dan kondisi pasti dapat bertahan karena Tuhan menyertai kehidupannya. Saya Walden, pamit. Kita jumpa di lain kesempatan. God bless you.